Di sini saya dan beserta kelompok saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad 4, kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahnya diperkirakan di hulu Sungai Mahakam dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa tugu batu. Prasasti tersebut ditemukan antara tahun 1879 dan 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa, huruf yang banyak digunakan di wilayah India Selatan dan berbahasa Sanskerta. Keadaan masyarakat dan kehidupan sosial budaya. Sumber tentang Kerajaan Kutai sangat terbatas, namun dari ketujuh yupa dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, disebutnya nama Kudungga yang menurut para sejarawan merupakan nama asli Indonesia. Kedua, Raja Mulawarman merupakan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Pada masa Kerajaan Kutai pula mulai dikenal kebiasaan menulis di atas tugu batu. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anum Panji Mendapa Kerajaan Islam. Yang kedua, Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Hindu tertua lainnya adalah Kerajaan Tarumanagara, letaknya di wilayah Jawa Barat sekarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti di daerah sekitar Bogor, prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu di Cilincing, Jakarta Utara, dan prasasti Cidanghiang di Desa Lebak, Banten. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad 5, sezaman dengan Kerajaan Kutai. Kondisi sosial politik kerajaan. Gambaran kondisi sosial politik Kerajaan Tarumanagara didapat melalui tinggalan prasasti-prasasti. Dalam prasasti Ciaruteun dan prasasti Ciampea, dalam prasasti Kebun Kopi, terdapat gambar tapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dan terpenting dari Raja Purnawarman. Yang ketiga, Kerajaan Pajajaran Sunda. Pakuan Pajajaran atau Pakwan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, sebuah kerajaan selama beberapa abad pernah berdiri di wilayah barat dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Sekitar abad 14, diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Sunda Kelapa dan Banten Girang. Kondisi sosial politik kerajaan. Menurut cerita Parahyangan, kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 Saka. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir Sri Maharaja Linggawarman memerintah 666 sampai 669 Masehi, memiliki dua anak, semuanya perempuan. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh juga kerajaan bawahan Tarumanagara bernama Waraitakandayu 612 sampai 702 memberontak, melepaskan diri dari Tarumanagara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Kerajaan Melayu. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera. Lokasinya dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi, Janpe. Persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Hal ini dibuktikan dengan banyak temuan berupa candi dan arca di tempat ini. Sumber sejarah Kerajaan Melayu berasal dari Tiongkok dan Kitab Nagara Kertagama. Kitab Nagara Kertagama pada pupuh 12 bait 1 menyebutkan nama-nama negeri yang berada dalam perlindungan Majapahit. Salah satunya Kerajaan Melayu. Tidak ada sumber dari prasasti. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Penduduk Kerajaan Melayu sebagian besar memeluk agama Buddha. Seorang pendeta bernama Dharmapala pernah didatangi secara khusus dari India untuk mengajarkan agama ini. Menurut Kitab Nagara Kertagama, Raja Kertanegara dari Singasari melancarkan ekspedisi Palayu pada tahun 1286. Ekspedisi Palayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Kerajaan Sriwijaya.
A. Lokasi dan sumber sejarah. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari maritim bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sejak abad ke-7. Berdasarkan berita Arab, diketahui banyak perdagangan Arab melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Berdasarkan tulisan pada Prasasti Ligor 775 Masehi, disebutkan Raja Sriwijaya Dharmasetu mendirikan pelabuhan di Tanjung Melayu di dekat Ligor. Ia juga membangun sejumlah bangunan suci agama Buddha. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Hal ini menjadi salah satu faktor Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang penting di Sumatera dan bahkan menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Dalam rangka menjaga monopoli perdagangan, Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka dalam Mandala Sriwijaya. Pada akhir abad ke-11, kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Kemajuan yang pesat dari kerajaan Sriwijaya didukung oleh beberapa faktor. 1. Letaknya strategis. 2. Menguasai jalur-jalur perdagangan. 3. Hasil-hasil buminya. 4. Armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. 5. Pendapatan melimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkan. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Jadi tidak mengherankan agama Buddha berkembang pesat. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 yang disebabkan oleh serangan kerajaan Medang Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi, serangan kerajaan Wala Mandala dari India pada 1023 Masehi dan 1030 Masehi, serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Meskipun demikian, warisan kerajaan ini bagi Nusantara terlalu besar untuk dilupakan. Kerajaan Kalingga. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Lokasinya masih diperdebatkan, kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu atau Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah setempat, dan naskah cerita parahyangan yang disusun beradab-adab kemudian. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Berita Tiongkok menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku diperdagangkan. Pada 674 Masehi, kerajaan ini dipimpin seorang ratu bernama Sima. Sepeninggal Sima, Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kerajaan Mataram. Alokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Mataram atau Mataram kuno atau Mataram Hindu adalah kelanjutan dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Kerajaan Mataram ini runtuh pada awal abad ke-11. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Mantisi. Keduanya menyebutkan seorang raja bernama Sanjaya memeluk agama Siwa atau Hindu. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Pengganti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan pada masa inilah dinasti Shailendra dari Sumatera menguasai Mataram. Ada 3 sumber sejarah yang menguatkan hal ini. Pertama, prasasti ini menyebutkan Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Maharaja Wisnu untuk mendirikan Candi Kalasan atau Candi Buddha. Kedua, berdasarkan prasasti Kota Kapur, Sriwijaya telah menguasai bagian selatan Sumatera hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan Sriwijaya Nasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Ketiga, dalam masa pemerintahan Prasasti Mantisi, Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi-candi. Dilihat dari struktur bangunannya, candi-candi ini bercorak agama Buddha. Buddha adalah agama yang dianut di kerajaan Sriwijaya. Kuat dugaan Rakai Panangkaran pindah agama Buddha ketika Mataram dikuasai dinasti Shailendra. Menurut Prasasti Kelurah 782 Masehi, sepeninggalan Rakai Panangkaran, Mataram diperintah oleh Raja Dharanindra. Setelah Dharanindra, kekuasaan diwariskan kepada Raja Samaragrawira yang mempunyai anak bernama Samaratungga dan Balaputra Dewa. Pada masa pemerintahan Samaratungga dibangun candi terkenal yaitu Candi Borobudur. Sepeninggal Samaratungga, sempat terjadi perdebatan kekuasaan antara Pramodawardhani, Rakai Pikatan, dan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa merasa berhak sebagai penerus dinasti Shailendra, sedangkan Rakai Pikatan menganggap Mataram milik dinasti Sanjaya. Tetapi Balaputra Dewa ternyata yang kalah, sehingga Balaputra Dewa menjadi raja di Sriwijaya sekitar tahun 850-an Masehi. Selanjutnya,
Pada masa Rakai Pikatan, kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semangat kebudayaan Hindu dihidupkan kembali dengan membangun candi Hindu yang besar, yaitu Candi Prambanan. Kerajaan Medang Kamulan. A. Lokasi dan sumber sejarah. Sumber sejarah tentang kerajaan ini adalah Prasasti Parada tahun 943 Masehi dan Prasasti Anjuk Ladang tahun 973 Masehi. Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Raja Sri Maharaja Rakai Hino Sri Istana alias Empu Sindok ke Jawa Timur. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Masa pemerintahan Empu Sindok lalu Sri Istana Tunggawijaya merupakan masa yang damai, namun sejak pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, politik kerajaan cenderung mengarah ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk merebut dominasi perdagangan di perairan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang ketika itu dikuasai Sriwijaya. Untuk keperluan ini, Dharma Wangsa Teguh membangun armada militer yang tangguh, dan kekuatan militer ini Medang Kamulan, Lukan Bali, lalu mendirikan semacam koloni di Kalimantan Barat. Dengan armada ini pula Medang Kamulan kemudian menyerang Sriwijaya walaupun tidak menang. Kerajaan Kediri. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Kediri atau dikenal sebagai Panjalu adalah kerajaan Hindu di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur dan berdiri tahun 10.040 sampai sekitar 1222. Kota kerajaan diyakini terletak di bagian barat lembah Sungai Berantas, di dekat kota Kediri dan Kabupaten Kediri sekitarnya. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Dalam persaingan antara Kediri dengan Panjalu, ternyata Kediri yang lebih unggul dan menjadi sebuah kerajaan yang kekuasaannya sangat besar. Raja terbesar kerajaan Kediri adalah Jayabaya yang berkuasa sejak tahun 1135 sampai 1157. Keberhasilan Raja Jayabaya ingin mengembalikan kekayaan Kediri seperti masa Airlangga. Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Rencana kerajaan Kediri menggunakan simbol Garuda Mukha yang merupakan simbol Raja Airlangga. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya. Kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok sehingga kerajaan Kediri runtuh dan muncullah kerajaan Singasari. Kerajaan Singosari. A. Lokasi dan sumber sejarah. Dalam kitab Paraton disebutkan bahwa Ken Arok atas pemerintah Haryang menyerang Kediri pada tahun 1222 Masehi dan berhasil mengalahkan kerajaan Kediri. Akhirnya Ken Arok pun mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Singosari pada tahun 1222 Masehi atau abad ke-13. Dengan pusat pemerintahannya, lokasi kerajaan Singosari atau letak geografis kerajaan Singosari ini di sekitar Kota Malang, Jawa Timur. Ken Arok dalam masa pemerintahannya hanya 5 tahun, yaitu sejak tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pada tahun B. Kondisi sosial politik kerajaan. Ketika Ken Arok menjadi ukuh di Tumampel, berusaha meningkatkan kehidupan masyarakatnya, banyak daerah-daerah yang bergabung dengan Tumampel. Namun pada masa pemerintahan Anuspati, kehidupan sosial masyarakat kurang mendapat perhatian karena ia larut dalam kegemarannya menyambung ayam. Pada masa Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakatnya mulai diatur rapi, dan pada masa Kertanegara ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1500. A. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan, sekarang 10 km sebelah barat daya Kota Mojokerto, Jawa Timur. Hal ini didasarkan temuan artefak berupa bekas tembok dan pondasi bangunan, pintu gapura, candi, saluran air, dan tiang-tiang rumah. Tanggal pasti berdirinya kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, memerintah 1293 sampai 1309 Masehi, yaitu 10 November 1293. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Ketika masa Jaya Negara memerintah Majapahit pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi, kehidupan politik Majapahit banyak dilalui dengan pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Sedangkan pada masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya sangat luas, seluas wilayah Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lain di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Bali.
A. Lokasi dan sumber sejarah. Prasasti Bali yang tertua berangkat tahun 882 Masehi. Isinya adalah tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani. Dan dalam kitab cerita Parayangan disebutkan kerajaan Bali pernah diserbu kerajaan Mataram di bawah Raja Dia Balitung pada 730 Masehi. B. Keadaan sosial politik kerajaan. Pada 913 Masehi ditemukan informasi melalui prasasti Sanur dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Bali kuno yang dibuat oleh Sri Kesari Maurwadewa. Disebutkan bahwa Raja Ugrasena memerintah 915 sampai 942 Masehi, membuat beberapa kebijakan, di antaranya membebaskan beberapa desa dari kewajiban membayar pajak karena desa-desa menjadi penghasilan kayu untuk kebutuhan kerajaan.